Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat kembali berjumpa di dalam video pembelajaran Al-Islam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan wasilah selawat ini akan menjadi syafaat untuk kita kelak di yaumil akhir. Anak-anakku sekalian, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas bab 2 tentang Al-Asma'ul Husna. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 2 nama Allah dari 99 nama Allah itu. Yang pertama Al-Musawwir dan yang kedua Al-Alim. Tapi sebelum masuk ke situ, mari kita mulai pembelajaran kita kali ini dengan membaca doa. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman wa alamin. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana. Bismillah sadri wa yassir. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan apa itu Al-Musawwir dan apa itu Al-Alim, maka kita harus tahu dulu apa itu Al-Asma'ul Husna. Apa itu Al-Asma'ul Husna? Al-Asma'ul Husna diambil dari 2 buah kata. Yang pertama Al-Asma'u dan yang kedua Al-Husna. Apa itu Al-Asma'u? Nah, Al-Asma'u ini bentuk jama dari kata ismun yang artinya nama. Kalau Al-Asma'u berarti nama-nama. Karena ada alif lam di depannya, maka ini lebih bermakna khusus, yaitu kalau kita artikan berarti nama-nama yang khusus, ya. Nama-nama yang khusus. Dan selanjutnya adalah Al-Husna. Al-Husna ini diambil dari kata ahsan yang berarti lebih baik atau sesuatu yang baik, yang bagus dan indah. Berubah menjadi Al-Husna yang bermakna lebih luas lagi maknanya daripada ahsan. Yang berarti sesuatu yang sangat baik, sesuatu yang sangat bagus dan sesuatu yang sangat indah. Kalau kita gabungkan menjadi Al-Asmaul Husna, bermakna nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Asmaul Husna itu nama-nama yang baik yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dalil dari Al-Asmaul Husna? Salah satunya ada di surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 180 yang bunyinya walillahil asmaul husna fad'u biha. Dan kepunyaan Allah lah nama-nama yang baik itu, fad'u biha. Berdoalah kalian dengan menyebut-nyebut nama-nama Allah yang baik tersebut. Yang kedua adalah surat Toha ayat ke-8 yang bunyinya Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia, lahul asmaul husna, yang memiliki nama-nama yang baik. Kemudian dalil dari hadis Nabi Muhammad SAW dari sahabat beliau Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau pernah bersabda, Inna lillahi tis'ata wa tas'ina isman mi'atan illa wahidan man akhsaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah memiliki tis'atan wa tas'in, 99 isman nama, illa wahidan man akhsaha dakhalal jannah. Tidaklah seseorang yang menghafalnya, mendawamkannya dan memahami maknanya serta menjalani kehidupan berdasarkan nama-nama tersebut, maka kata Rasulullah dakhalal jannah, orang tersebut akan masuk dalam surga. Maka dari itu, yuk kita hafalkan Asmaul Husna yang jumlahnya ada 99 tersebut. Yang sudah hafal berapapun atau nanti boleh kalian sampaikan tugas ya. Kalau siapapun yang sudah hafal boleh nanti direkam dan dikirimkan kepada WA saya ya. Nggak harus semuanya. Untuk tahap awal ini ya 10 nama Asmaul Husna juga boleh. Lanjutlah kita sekarang akan masuk ke dalam pembahasan salah satu nama Allah yang baik tersebut. Dalam buku Al-Islam bab 2, bagian yang pertama itu kita akan membahas tentang Al-Musawwir. Apa itu Al-Musawwir? Al-Musawwir itu artinya Allah Maha membentuk rupa. Allah sebaik-baiknya pembentuk rupa. Apa maksudnya di sini? Kita lihat dulu dalilnya ya. Ini dalam surat Al-Hasyr ayat 24. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir.
Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Al-Musawwir, yang membentuk rupa. Lahul asma'ul husna, kepunyaan Allah lah nama-nama yang baik. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan dialah Allah yang maha perkasa dan lagi maha bijaksana. Nah, di sini dikatakan Al-Musawwir, Allah maha pembentuk rupa. Nah, dari nama Al-Musawwir tersebut, maka kita dapat mengambil hikmah. Apa hikmahnya? Bahwasanya kita meyakini bahwa Allah lah yang maha membentuk rupa. Apapun bentuk rupa yang Allah berikan kepada makhluknya, baik itu pohon, batuan, gunung, alam semesta, bahkan diri kita, apapun itu bentuknya, itu adalah Allah yang membentuk rupa tersebut. Maka dari itu, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama. Yang kedua, kita tidak diperbolehkan menghina, merusak, menyakiti makhluk-makhluk ciptaan Allah. Misalkan teman kalian ada yang berbeda dengan kalian, kalian merasa lebih ganteng daripada teman kalian, maka itu Allah sangat tidak menyukainya. Karena seburuk-buruk apapun makhluk ciptaan Allah, itu adalah ciptaan Allah, maka kita tidak boleh menghinanya, menghardiknya, ataupun menyakitinya. Yang ketiga, senantiasa menjaga dan memanfaatkan semua ciptaan Allah tersebut untuk hal-hal yang baik. Nah, itulah yang dimaksud dengan Al-Musawwir, Allah maha membentuk rupa. Yang selanjutnya adalah Al-Alim. Apa itu Al-Alim? Ya, Al-Alim itu Allah maha mengetahui. Artinya Allah maha mengetahui. Segala sesuatu tidak akan luput dari pengetahuan Allah. Mau diumpetin dimanapun, mau disembunyiin dimanapun, pasti Allah akan mengetahuinya. Dalilnya banyak sekali dalam ayat Al-Quran di sini. Contohnya surat Al-Baqarah ayat 32. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Kemudian di surat Ali Imran ayat 35. Innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Wallahu alimun bidzatis sudur. Dan Allah maha mengetahui apa-apa yang ada di dalam hati. Kemudian apa hikmah dari meneladani atau mempelajari sifat Allah yang Al-Alim ini, yang Allah mengetahui ini? Maka senantiasa kita tersadar bahwasanya tingkah laku kita, perbuatan kita, apa yang ada di dalam hati kita, Allah maha mengetahuinya. Oleh karena itu kita akan selalu merasa diawasi. Kalau kita merasa diawasi, maka kita akan berusaha untuk, ya, yang pertama merasa diawasi, maka kita akan berusaha untuk selalu berbuat baik. Selalu berbuat baik. Karena kita takut, karena kita tahu kalau kita berbuat baik, Allah tahu dan akan Allah berikan pahala kepada kita. Kalau kita berbuat buruk, maka Allah akan memberikan dosa kepada kita. Oleh karena itu, ketika kita tahu bahwa Allah Maha Tahu, maka kita akan berusaha untuk selalu berbuat baik dan berusaha selalu meninggalkan perbuatan buruk. Yang ketiga, karena Allah Maha Mengetahui, maka kita wajib berdoa kepada Allah. Bagi siapa saja yang mencari ilmu, yang sedang belajar, yang biar lebih pintar, maka mintalah kepintaran tersebut kepada yang Maha Pintar. Kalau kalian nggak tahu apa-apa, kalian pengen belajar untuk lebih tahu, maka kalian pintalah kepada Allah yang Maha Tahu. Makanya segala bentuk doa-doa itu salah satunya seperti tadi disebutkan, pada'u biha, maka sebutkanlah dengan nama-nama tersebut kalau kita berdoa. Pada'u biha, berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah tersebut. Salah satunya misalkan kita pengen pintar, ya Allah, maka sebutkan nama Allah Al-Alim. Ya Alim, ya Alim, ya Allah pinterin saya, ya Allah. Ya Allah pinterin saya, ya Allah. Tambahkan ilmu kepada saya, ya Allah. Karena apa? Ini salah satu doa-doa dari para orang-orang terdahulu, dicontohkan bahkan para malaikat ketika mereka tidak tahu, malahan malaikat-malaikat tersebut memuji Allah dengan menyebutkan innaka antal alimul hakim. Tuh, seperti itu. Apalagi kita yang segala sesuatunya masih sangat-sangat terbatas terkait keilmuan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita merasa rendah diri, jangan sampai kita merasa lebih pintar dari orang lain, karena sejatinya kepintaran kita, pengetahuan yang kita miliki itu nggak ada apa-apanya dibanding pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan bisa dipahami, dan pembelajaran berikutnya nanti kita akan masuk ke sifat Allah yang As-Sami', Allah Maha mendengar, dan yang selanjutnya Al-Basir, Allah Maha teliti. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.